Percaya atau enggak, buat calon pengguna kamera mirrorless yang masih baru, yang masih awam soal kamera, itu banyak banget kesalahan yang sering dilakuin ketika kalian pengen beli kamera pertama kalian. Dan di video kali ini, gua pengen jabarin beberapa kesalahan tersebut yang mungkin bisa kalian antisipasi biar nggak salah ketika beli kamera pertama kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini cukup simple, gue pengen jabarin beberapa kesalahan yang patut buat kalian hindari ketika kalian mungkin masih baru pengen beli kamera mirrorless pertama kalian. Biar kalian nggak salah beli, nggak nyesel atau semacamnya gitu ya. Jadi ya di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kalian hindari. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue pengen promosi sedikit kalau kita ada preset Creative Adventure. Hasil kita keliling Indonesia itu kita develop preset yang bisa bikin foto kalian jadi tambah epic. Ada 24 preset totalnya dan 6 diantaranya itu udah powered by AI yang bisa menseleksi subjek dan background secara langsung dan mengatur warna berdasarkan seleksi tersebut. Buat selama bulan Juli ini gua berlakuin diskon pakai kode voucher launching, itu dapat diskon Rp250.000. Dan kalau kalian udah kepo bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, masuk ke videonya lagi. Beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kalian pengen beli kamera mirrorless. Ini cukup common sebenarnya, jadi gua harap buat yang bener-bener masih baru banget gitu ya pengen beli kamera, gua harap ini bisa ngebantu buat mengantisipasi beberapa kesalahan tersebut. Kayak pertama, yang paling dasar itu adalah tidak melakukan riset tentang kameranya. Gue yakin ini sih udah mulai orang-orang udah mulai paham juga ya ketika pengen beli kamera mirrorless. Udah banyak yang nontonin review dulu, udah banyak yang mungkin ngecek video dulu, karena ini udah jadi secara udah jadi habit juga gitu kan di Indonesia. Kalau kita mau beli barang ya kita ngecekin review dulu. Tapi menurut gua perlu diperdalam lagi sampai ke kayak riset apa yang kira-kira kalian butuhin gitu. Kalian pengen bikin apa pakai kamera tersebut dan kalian sesuaikan kira-kira spesifikasi seperti apa yang pengen kalian butuhin. Ini lumayan penting karena ada beberapa perilaku yang kurang menyenangkan ya kalau kalian kayak ke toko-toko yang mungkin nggak terlalu gede gitu kan, toko-toko kamera yang biasanya mungkin kalian langganan, jualannya lumayan murah terus macamnya. Di sini ada perilaku yang kadang terjadi, itu mereka suka nge-push barang. Ini sangat gue wajarkan juga sebenarnya, tapi ya kalian harus hati-hati dari sudut pandang konsumen. Ada toko-toko yang nge-push barang-barang tertentu berdasarkan stok yang paling banyak gitu. Jadi mereka punya target stok si ini harus habis. Jadi kalau kita nggak melakukan riset dulu tentang kamera apa yang pengen kita pilih, itu biasanya akan lebih mudah bagi toko untuk nyetir opini kita soal kamera tersebut gitu. Karena itu terjadi juga waktu gue pengen beli kamera pertama gue dulu, itu udah lama banget dan ini masih terjadi sampai sekarang buat orang-orang yang baru pengen beli kamera. Itu kamera gue ada, sebenarnya mereka punya, cuma stoknya tuh udah jalan terus, aman, mereka ngarahin gue ke stok-stok kamera yang jarang keluar gitu, tapi mereka punya stok banyak sehingga mereka pengen abisin. Dan berapa kali gue sampai pindah 3 toko waktu itu, di toko keempat baru gue dapet kamera gue gitu kan, baru gue benar-benar beli di situ karena ya mereka berusaha untuk ngabisin stok yang jadi prioritas mereka. Ini terjadi di mana-mana. Sebenarnya ini nggak cuma untuk industri kamera aja ya. Kalian kalau beli HP juga banyak kejadian kayak gitu. Gue dulu yang kejadian banget sampai bener-bener nggak beli itu gue waktu nyari action cam. Waktu itu gue nyari action camnya Xiaomi dan karena gue udah riset juga, gue udah yakin gue fix beli kamera ini. Gue udah lihat-lihat juga pilihan kamera yang lain. Jadi ya gue nggak kebawa gitu, nggak kegiring buat beli kamera yang ada di stok dia yang pengen dia habisin gitu. Karena biasanya kamera-kamera tersebut mereka mungkin berekspektasi kita nggak searching, kita nggak riset ke situ, kadang mereka ngasih harga yang nggak masuk akal juga. Cuma mereka bilangnya murah compare ke kamera yang beneran kita cari gitu. Tapi ya memang harganya aslinya murah juga. Malah mereka naikin dikit masih kelihatan murah kalau dibandinginnya sama kamera yang kita cari gitu. Jadi ya balik lagi, yang paling utama adalah riset, coba lihat review-review yang ada dan sesuaikan juga dengan kebutuhan serta budget kalian. Karena sekarang untuk harga-harga pasaran pun kita bisa lihat juga gitu di e-commerce, di internet, di toko-toko online itu gampang banget buat ngecek harga-harga wajar dari suatu kamera. Lalu yang kedua yang mungkin masih sering terjadi, gue sih udah jarang lihat ya, tapi ada beberapa dealer yang banyak sharing juga ke gue, customer itu masih banyak yang kayak terpacu sama megapiksel, terfokuskan sama megapiksel. Oke, jadi
gue harus tekenin juga kalau megapiksel dalam sebuah kamera itu bukan nggak penting ya, tapi dia adalah salah satu indikator penentu tentang ya spesifikasi dari kamera tersebut. Tapi dia bukan segalanya gitu. Kita nggak cuma nyari megapikselnya doang. Karena bisa aja kalian beli yang megapikselnya kecil, tapi kameranya punya burst foto yang ngebut parah atau spesifikasi video yang tinggi, atau ya dengan megapiksel kecil biasanya di kamera-kamera video itu punya low light performance yang lebih bagus, serta dynamic range yang lebih oke juga. Kayak contohnya kita kalau ngomongin A7S Mark III, dia sensornya megapikselnya kecil karena tujuannya memang buat video gitu, tapi spek videonya sangat tinggi walaupun kameranya mahal gitu, tapi megapikselnya kecil. Begitu juga Canon EOS R3 yang harganya 100 juta, megapikselnya cuma 20-an gitu. Kamera-kamera 20 juta, 30 juta aja itu udah ada yang sampai 40 megapikselnya. Jadi ya di sini menurut gua otomatis dia cuma sebuah indikator aja. Balik lagi kalian coba tonton, coba riset-riset kira-kira ya yang kalian butuhkan tuh seperti apa gitu. Apakah kalian butuh foto burst yang cepet, autofocus yang cepet, atau mungkin video dengan spesifikasi 6K, 8K, dan lain sebagainya. Karena itu adalah indikator yang lebih tepat sesuai dengan konten atau karya yang pengen kalian buat gitu. Sedangkan kalau megapiksel lebih tinggi ya bukan berarti kamera yang paling tepat juga, kamera yang paling bagus juga, enggak juga gitu. Jadi jangan terlalu mengacu pada megapiksel. Balik lagi, lihat secara overall spesifikasi kameranya dan sesuaikan dengan budget kalian juga. Nah, lalu yang ketiga ini yang sampai hari ini gue yakin masih banyak banget yang miss gitu ya. Ini adalah meremehkan kualitas memori. Nah, ini sering banget dipandang sebelah mata soal memori. Jadi, biasanya tuh orang-orang sampai hari ini ya, banyak yang beli kamera. Oke, kamera ini harganya 36 juta. Oke, budgetnya sesuai gitu kan. Dia pokoknya hitung-hitung memori, ya udahlah memori apa aja sama aja kok buat nyimpen video. Dan itu adalah kesalahan besar. Karena udah pasti memori yang dibeli dengan konsep mindset seperti itu akan segera tergantikan gitu. Kalian akan upgrade memori lagi. Ini banyak banget ya rata-rata, karena jarang yang bahas juga, memang rata-rata orang menyadari pas udah beli juga gitu. Jadi memori itu sebenarnya penting banget. Memori punya spesifikasi juga. Makanya harganya variatif. Ada yang murah banget, ada yang bentuknya sama, kapasitasnya sama, tapi harganya tinggi banget. Karena dia punya spesifikasi juga. Yang paling utama adalah read dan write speed-nya. Kecepatan baca dan tulisnya. Itu berpengaruh banget dalam kamera kalian. Ada dua, kalau kalian buat video, misalkan video bitrate kalian lebih tinggi kebutuhan speednya dibandingkan memori kalian, itu biasanya dia akan stop recording di tengah-tengah. Karena kebalap, harusnya dia writing kita bilang lah 300 MB per second, tapi memori kalian cuma bisa 80 MB per second. Ya kebalap gitu, nggak mampu writing, video akan berhenti, stop recording gitu. Karena mau disimpan kemana videonya kalau memori kalian kurang cepat. Itu kalau buat video, itu yang banyak banget terjadi dan masih cukup banyak orang yang nggak tahu soal hal itu. Lalu yang kedua adalah kalau kalian pemakaian foto, bukan berarti oh foto kan cekrek, simpen, nggak ada masalah lah. Enggak juga. Kalau kalian motret dengan file RAW itu ukurannya cukup gede. Lalu kalau kalian motret dengan mode burst atau continuous shooting, ya suara yang kurang bagus sound efeknya, tapi ya cekrek misalkan gitu ya, beruntun, dia akan masuk ke buffer memori kamera kita, setelah itu masuk ke memory card kita. Nah, dari buffer ini masuk ke memory card kita, itu akan sangat bergantung pada speed writing memorinya. Jadi kalau kalian nembak terus, lalu buffer habis, dia akan stop. Dan kita nggak bisa motret sampai filenya semua ditulis ke memori. Bayangin kalau kalian yang harusnya bisa burst terus menerus, itu tiba-tiba karena kalian pakai memori yang sampah atau yang ya seadanya aja, kalian cuma burst sebentar, habis itu kamera nge-freeze. Lampu indikator biasanya nyala kalau lagi writing. Kita baru bisa motret lagi itu begitu kameranya standby dan lampu indikator writingnya mati. Dan kalian nunggu. Bersebentar nunggu. Semenit, 2 menit. Itu lumayan. Kalau kalian kayak motosport dan lain sebagainya yang ngejar-ngejar momen gitu ya. Atau mungkin kalian street photography juga itu kan banyak ngejar momen. Ketika kalian harus nunggu 1-2 menit karena kamera kalian nggak bisa motret,
karena writing ke memori itu ngaruh banget gitu. Dan ini banyak banget kejadian gitu ya. Jadi kalau misalkan, itu gue contoh ekstrim ya, kalau kalian bener-bener beli memori yang seadanya doang, itu kalian bisa cuma motret 5 kali file RAW dan kalian nunggu 5 kali tuh nggak banyak gitu buat ngejar momen apalagi. Jadi memori harus kalian perhatikan juga, dan ini yang masih banyak banget orang miss karena memang jarang banget juga ada yang bahas. Tapi ujung-ujungnya nih orang beli kamera baru, semuanya dia udah beli kamera mewah, lensa mewah, memori seadanya aja dulu lah, yang penting bisa dipakai. Pas beli tak ternyata gila, lemot parah nih kamera. Ternyata bukan kameranya, dicari-cari lagi ternyata memori, akhirnya upgrade lagi memori yang mahal. Jadi mendingan dari awal kalian udah perhatikan juga memori yang bakal kalian pakai gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu yang keempat, ini sebenarnya agak mirip-mirip juga, tapi ini biar lebih jelasnya aja gue tekenin, adalah tentang kebanyakan orang itu hanya memfokuskan budget pada harga kamera. Nah ini juga salah, karena sebenarnya kalau kita bermain dengan fotografi, videografi, itu selalu ada yang namanya hidden cost gitu ya. Jadi ada duit lain yang harus kita keluarkan untuk hal-hal tersebut. Banyak banget. Jadi kalian coba petain dari awal ketika kalian pengen beli kamera, ini masuk juga dalam budgeting kalian. Banyak banget kayak mungkin aksesoris, lensa tambahan kalian butuh. Itu mungkin yang cukup kelihatan juga gitu ya. Yang biasanya orang nggak lihat. Sesimpel tas kamera tuh gede banget gitu ya. Tapi ya udah, sesimpel tas kamera, memori kayak yang tadi kita bahas gitu ya. Memori orang biasanya udahlah 80.000, 100.000, padahal enggak juga. Kalau kalian pengen yang proper, kalian butuh memori yang agak mahal. Lalu yang orang jarang perhatikan juga adalah baterai kamera gitu ya. Baterai itu haram hukumnya cuma punya satu, kalau menurut gua gitu ya. Jadi ya balik lagi, ini tergantung kalian, tapi menurut gua begitu beli kamera ya usahakan beli baterai tambahan walaupun cuma satu gitu ya. Bebas mau third party, mau original, tapi original kan biasanya memang mahal. Ya paling bagus original, tapi kalau kalian mampunya third party itu juga nggak masalah. Tapi ya silahkan aja gitu. Cuman ya lihat-lihat review dari baterai-baterai third party tersebut, mana yang kira-kira lebih cocok dengan kamera kalian. Tapi itu, jadi jangan terfokus budgetingnya itu cuma buat kameranya doang gitu. Kalian harus sesuaikan juga dengan hidden cost-nya. Lalu last but not least, terakhir, jangan terlalu dengerin haters gitu ya. Kalian udah memilih kamera, jangan dengerin komen-komen orang yang kayak, wah gue sih kalau jadi lu punya budget segitu gue beli bla 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 bla. Oh gue sih kalau jadi lu bla 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 bla. Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Biarin aja mereka punya pendapat-pendapat tersebut, tapi kalian nggak usah terlalu dengerin, nggak usah dimasukin ke otak kayak, gue salah kali ya ngambil ini ya, gue salah kali ya. Enggak. Asal kalian udah riset dulu, asal kalian udah sesuaikan dengan kebutuhan kalian, kamera apapun yang kalian pilih di situ itu sah-sah aja. Selama begitu kalian beli, ya kalian bisa gunakan buat kebutuhan kalian, entah buat hobi, entah buat kerja gitu ya, tapi memenuhi kebutuhan yang memang kalian ekspektasikan gitu. Jadi jangan terlalu dengerin haters, karena ya biasanya kalian beli kamera apapun itu pasti ada hatersnya yang nanti bikin kita, kalau kita dengerin banget itu bikin kita agak-agak nyesel gitu. Jadi itu hal yang sangat sering terjadi. Mau kamera apapun kalian beli, mau beli A7S3, mau beli E1, mau beli R3, mau beli Canon R7, mau beli Fujifilm X-S20, X-H2S, ada aja semua yang komen, lah gue mah jadi lu mendingan. Itu selalu ada. Jadi ya setelah kalian beli nggak usah dengerin komen-komen seperti itu. Yang penting balik lagi, kalian riset dan coba untuk menentukan pilihan kalian sebijak mungkin sebelum ya kalian benar-benar beli gitu. Dan ya paling itu sih beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kalian pengen beli kamera mirrorless baru. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa jadi gambaran tambahan buat kalian, wawasan tambahan, dan bisa jadi referensi juga sebelum kalian beli kamera mirrorless kalian. Oke, paling itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.